Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yeremia menyampaikan firman ini, Yehuda sedang berada dalam keadaan terjepit. Raja mereka yaitu Zedekia telah memberontak terhadap Nebukadnezar dan berusaha mencari bantuan dari Mesir yang menyebabkan bangsa Babilonia mengepung Yerusalem. Kondisi ini sangat buruk dan Yeremia ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak istana kerajaan karena nubuatannya yang tidak populer. Namun di tengah-tengah masa krisis yang besar itu, Tuhan memberikan janji yang penuh harapan kepada Yeremia tentang pemulihan yang akan datang bagi mereka. Meskipun saat itu bangsa Israel sedang mengalami penderitaan besar, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri itu. Mereka akan kembali ke tanah mereka dengan sukacita, perayaan, dan pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita merasa terjebak dalam kesulitan, Tuhan berjanji untuk membawa pemulihan dan harapan. Jangan biarkan situasi sulit mengaburkan pandangan kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan bisa membawa kita keluar dari kesulitan dan memberikan masa depan yang penuh sukacita. Bahkan ketika kita gagal dan jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan siap untuk memulihkan kita. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, Ia tidak sekedar dapat mengatasi masalah kita, tetapi sanggup memberi sukacita yang melebihi segala penderitaan kita. Hidup dalam pemulihan Tuhan bukan hanya tentang mengadakan kembali apa yang hilang, tetapi merasa kegembiraan dan damai sejahtera yang hanya dapat datang dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dengan sukacita dan menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan mendorong kita untuk hidup
dalam penyembahan dan penghormatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang setia, firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan menjadi sumber pemulihan hidup kami. Kami sering pesimis dalam menghadapi persoalan yang kami alami, selalu mengandalkan pemikiran dan tenaga yang ada pada diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan atau kami lupa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu bahwa Tuhan selalu siap dan menunggu kami datang kepadamu, memohon pertolongan dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat pertolongan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengenal Allah lebih dekat dan tinggal di dalam firman-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu, serta kebaikan Tuhan menjadi pendorong bagi kami untuk selalu hidup dalam sikap hormat dan penuh penyembahan kepada Tuhan, serta kebaikan Tuhan kami demonstrasikan kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan menggantungkan diri pada kuasa pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, untuk para anak-anak, orang tua, lansia dimanapun mereka berada. Mereka yang beraktivitas di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di ladang, di perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Berkati dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, atau mereka sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkarya dan berbelas kasih memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan menghibur dan menopang mereka yang bersedih dan berduka. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.